Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya sebagai Vice President dari Fungsi Business Development akan memaparkan uh, proyek kita yang akan kita lakukan dalam setahun ke depan, yaitu optimalisasi portofolio Pertamina Group. Seperti diketahui bahwa perusahaan kita saat ini memiliki 200 lebih perusahaan yang aktif dengan banyak di antaranya memiliki proses bisnis yang sama, mempunyai produk yang sama, dan kemungkinan besar mempunyai target pasar yang sama. Untuk itu, untuk melakukan streamlining di perusahaan kita, kita perlu melakukan optimalisasi dan rasionalisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang project charter yang kita namakan Project Charlie. Project ini bernama optimalisasi portfolio Pertamina Group yang akan kita mulai per 1 April 2024 efektif dan kita rencanakan akan berakhir di 31 Maret 2025. Tentu saja sponsor dari proyek ini adalah direktur kita, direktur portfolio dan pengembangan bisnis. Seperti yang saya jelaskan tadi, Pertamina Group terdiri dari lebih dari 100 entitas anak dan cucu, serta afiliasi yang beberapa di antaranya memiliki operasi bisnis yang sama. Untuk itu diperlukan penataan dan pengelolaan agar portofolio Pertamina Group bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dan ultimate goals adalah memberikan benefit yang paling besar untuk holding. Nah, skop dari proyek ini adalah menggunakan kajian internal dan pihak ketiga yang terdiri dari konsultan finansial, tax, dan legal. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan engage dengan konsultan lainnya jika dibutuhkan. Deliverables-nya yang diharapkan dari proyek kita kali ini adalah implementasi portfolio Pertamina Group yang lebih optimal, dan 2, jumlah portfolio Pertamina Group yang lebih rasional. Hal ini akan sejalan dengan roadmap Kementerian BUMN untuk melakukan penataan di anak perusahaan dan afiliasi di seluruh BUMN. Adapun risiko dan isu yang mungkin muncul dalam perjalanan nanti adalah penyelesaian proyek akan melebihi target waktu, karena dengan banyaknya perusahaan atau anak perusahaan dan afiliasi perusahaan kita, pasti kompleksitasnya akan sangat tinggi. Kemudian proyek tidak berhasil dieksekusi. Mungkin di perjalanan kita juga akan menemui hambatan, kendala, atau mungkin resistensi dari para anak perusahaan maupun afiliasi. Ini adalah gambaran dari aspek finansial yang akan kita jalani, yaitu biaya konsultan di 10,8 miliar. Memang ini kami anggap masih cukup rasional, mengingat magnitud dari kajian ini akan sangat luas dan melibatkan sangat banyak pihak. Biaya workshop dan biaya lain kami anggarkan di 675 juta. Ini akan berlaku setelah TMT dan 1 tahun ke depan. Berikut adalah milestone yang kami targetkan untuk bisa kita lakukan bersama, yaitu pelaksanaan kajian kita akan targetkan selesai di triwulan 2 2024, kemudian finalisasi kajian di triwulan 4 2024, kemudian internal approval di triwulan 1 2025, dan external approval yang sampai ke Kementerian BUMN di triwulan 1 2025. Ini adalah tim member yang akan saya pimpin sendiri bersama anggota tim saya, yaitu dengan Pak Ahmad Solihin yang akan menjadi PMO leader, yang akan direct report ke saya. Kemudian Bapak Michael Sumantri sebagai PMO member, Ibu Isabella Hartanto sebagai PMO member, kemudian Emmanuel Harahap sebagai PMO member. Tentu ini adalah key person yang akan memimpin jalannya proyek ini, namun nanti akan ada surat perintah di mana kita akan mendistribusikan
ke seluruh fungsi dan direktorat, karena ini adalah proyek kita bersama yang tentunya kita butuh dukungan dari seluruh direktorat dan fungsi. Kemudian di topik kedua, ini adalah rencana work breakdown structure kita, adalah kerangka kita nanti bekerja, yaitu akan terdiri dari 5 work breakdown structure level 1, yaitu kita akan mulai dengan identifikasi portofolio, kemudian grouping portofolio, kemudian pelaksanaan kajian, model akhir portofolio, dan terakhir adalah final decision and launch. Berikut adalah gambaran work structure level 2 dan level 3 yang akan kita laksanakan bersama. Nanti materi ini akan saya distribusikan ke Bapak Ibu sekalian. Dan topik 3 adalah control schedule. Ini adalah berisi dengan sub program kerja kita yang saya terjemahkan kepada per masing-masing item aktivitas di sini, termasuk ada durasi, kemudian ini adalah alur, mana setiap proses itu akan sekuensial dengan proses lainnya, ataupun beberapa juga bisa dilakukan paralel, supaya kita bisa memenuhi target waktu kita. Ini adalah budget estimasi yang kami anggarkan untuk kelangsungan proyek ini. Tentu ini masih bersifat budget, namun ada baiknya ini adalah plafon maksimal untuk pelaksanaan proyek kita, karena semakin efisien tentunya akan semakin baik. Kemudian saya lanjutkan dengan project budgeting yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Seperti ini, Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan ulangi lagi. Nah, ini adalah project milestone yang berisi milestone per detail aktivitas output yang kami harapkan dapat di-achieve per target waktu yang sudah ditentukan. Supaya di akhir nanti kita dapat memenuhi ekspektasi dari manajemen supaya final decision dan launching dari optimalisasi portfolio ini yang terjadi di triwulan 1 2025 paling lambat. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam bekerja besok, sudah kami buatkan EOE network diagram seperti ini sesuai dengan project schedule kita. Dan ini akan kita deep dive dalam workshop terpisah supaya kita bisa achieve goals di triwulan 1 2025. Berikut juga adalah timeline yang akan jadi acuan kita bersama dalam setiap detail aktivitas. Ini sangat penting untuk kita bisa disiplin supaya kita bisa memenuhi target waktu ini. Ini adalah untuk mempermudah dalam monitoring kita dalam melakukan kontrol budget supaya kita tidak exceeding per detail aktivitas. Bapak Ibu, ini akan kita kontrol rutin bulanan. Baik kita bisa tetap menjaga pengeluaran kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita rencanakan. Dan performance measurement plan ini adalah KPI kita yang kita pahami dan kita achieve bersama Bapak Ibu. Ini akan kami lekatkan kepada masing-masing fungsi terkait, terutama supaya proyek ini bisa menjadi perhatian bersama dan dapat diperhitungkan dalam perhitungan KPI Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan ini saya sampaikan proyek ini terutama kepada PMO leader dan PMO member untuk nantinya masing-masing Bapak Ibu di sini bisa melanjutkan dalam diskusi dan menyampaikan ini kepada anggota tim, fungsi maupun direktorat masing-masing
Untuk nantinya kita akan bikin workshop sebagai peresmian atau kick off dari proyek optimalisasi portfolio di perusahaan kita. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, dapat menghubungi saya langsung ataupun, kepada Pak Ahmad Solikin, ke Bapak Michael Sumantri, Ibu Isabella Hartanto, dan Bapak Immanuel Harahap. Kami tunggukan feedback dan masukan Bapak Ibu masing sekalian, supaya proyek ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.